Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sholawat teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yakni umatnya, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Adapun dosen pengampu kami yakni Bapak Dosen Zainul Arifin Kiha MPD. Mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari Bapak dosen yang berjudul skala data dan skala pengukuran variabel penelitian. Nah, sebelum kita mulai presentasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu skala data dan skala data variabel penelitian. Nah, adapun pengertian skala data ialah merupakan skala yang digunakan untuk menentukan jenis data pada kategori variabel penelitian. Nah, jadi teman-teman, skala data yaitu skala yang menentukan jenis data pada kategori variabel penelitian. Nah, inilah yang digunakan oleh para peneliti jika ingin menentukan jenis data pada kategori variabel penelitian, maka dia harus menggunakan skala data. Nah, jenis skala data dalam penelitian biasanya ditentukan oleh kategori dari variabel penelitian. Nah, baik variabel bebas yaitu independent variable maupun variabel terikat yaitu dependent variable. Nah, jenis data variabel terdiri dari data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, inilah pengertian skala data. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis skala data dalam penelitian. Nah, ada beberapa jenis skala data dalam penelitian. Nah, yang pertama yaitu data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal merupakan data yang paling terendah dalam urutan atau tingkatan skala data. Nah, jadi teman-teman, data nominal ini merupakan data yang paling terendah dari sekian skala data yang ada. Apabila kita menggunakan skala data pengukuran nominal, maka uji statistik untuk menganalisis datanya adalah statistik non parametrik, yaitu angka-angka yang digunakan hanyalah sebagai simbol dan tidak menunjukkan arti atau posisi kuantitas dari angka tersebut. Maksudnya di sini teman-teman, apabila kita menggunakan skala data nominal, maka angka-angka tersebut hanya sebagai simbol saja, bukan posisi kuantitas dari angka tersebut. Contoh pada data jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki diberi angka 1 dan jenis kelamin perempuan diberi angka 2. Nah, angka-angka ini tidak menunjukkan bahwa perempuan lebih tinggi posisinya dibandingkan laki-laki, namun hanya sebagai simbol untuk memudahkan peneliti dalam menginput data. Nah, jadi sekali teman-teman, angka-angka tersebut hanya sebagai simbol saja, tidak tidak menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya suatu data, cuman sebagai simbol saja untuk memudahkan peneliti dalam menginput data. Nah, kemudian yaitu skala data ordinal. Apa itu skala data ordinal? Nah, skala data ordinal merupakan data yang mempunyai posisi kedua setelah data nominal.
pada urutan atau tingkatan data. Nah, dan ordinal sering disebut data terikat atau berjenjang, bertingkat atau berjenjang. Karena data ini menunjukkan tingkatan tertentu dari setiap kategori variabel. Nah, teman-teman, data ordinal ini juga sering disebut dengan data bertingkat atau data berjenjang. Kenapa? Karena dia menunjukkan tingkatan tertentu dari setiap kategori variabelnya. Contoh, peringkat kelas. Nah, nanti ada namanya peringkat kelas 1, peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa posisi peringkat 1 itu lebih tinggi daripada peringkat 2. Dan peringkat 2 lebih tinggi daripada peringkat 3. Dan sebaliknya, peringkat 3 lebih rendah daripada peringkat 1 dan peringkat 2. Nah, itu yang dinamakan skala data ordinal. Selanjutnya yaitu data interval. Nah, data interval merupakan data yang posisinya berada pada posisi ketiga setelah data ordinal. Nah, skala data interval sering disebut juga sebagai jarak karena mempunyai jarak dan urutan yang sama pada setiap kategori dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, teman-teman, data interval ini juga sering dikatakan yaitu skala jarak. Nah, kenapa demikian? Karena dia mempunyai jarak atau urutan yang sama pada setiap kategori dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, maksudnya tidak mempunyai nol mutlak di sini, teman-teman, nanti ada skala data yang mempunyai nol mutlak dan ada skala data yang tidak mempunyai nol mutlak. Nah, itu yang dimaksud dari penjelasan yang tadi. Nah, data interval diperoleh dari hasil pengukuran secara langsung mengenai alat ukur seperti pengukuran suhu menggunakan termometer tanpa datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi sebuah kategori, atau dengan kata lain data yang diperoleh dan yang digunakan adalah data murni dari hasil pengukuran secara langsung. Nah, dengan demikian peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan yang lainnya. Nah, misalkan contohnya yaitu data tentang suhu. Suhu A 40 Celcius di ruang B. Nah, di ruang A yaitu 40 Celcius, di ruang B 30 Celcius, di ruang C 20 Celcius, dan di ruangan D 15 Celcius. Dengan data suhu yang ada, tidak bisa dikatakan bahwa suhu di ruangan A 2 kali lipat lebih tinggi dari suhu di ruangan C, atau tidak bisa dikatakan suhu di ruangan B 2 kali lipat dari suhu di ruangan D. Namun, teman-teman, bisa kita katakan bahwa suhu di ruangan A 20 Celcius lebih besar daripada suhu di ruangan C. Atau dengan kata lain, interval antara suhu ruangan A dan C adalah 20 Celcius. Begitu juga suhu di ruangan B 15 Celcius lebih besar daripada suhu di ruangan D. Atau dengan kata lain, interval antara suhu di ruangan B dan D adalah 15 Celcius. Nah, yang terakhir, teman-teman, ada namanya, yang keempat, teman-teman, ada namanya data rasio. Nah, data rasio merupakan data yang mempunyai urutan tertinggi dari ketiga data lainnya. Nah, data rasio ini merupakan data yang paling tertinggi dari data-data yang sebelumnya. Data rasio mempunyai pengertian yang sama dengan data interval ditambah dengan satu sifat lain, yaitu data rasio mempunyai nilai mutlak dari setiap pengukurannya. Nah, skala pengukuran rasio memiliki semua karakteristik antara
peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa posisi peringkat 1 itu lebih tinggi daripada peringkat 2, dan peringkat 2 lebih tinggi daripada peringkat 3, dan sebaliknya peringkat 3 lebih rendah daripada peringkat 1 dan peringkat 2. Nah, itu yang dinamakan skala data ordinal. Selanjutnya yaitu data interval. Nah, data interval merupakan data yang posisinya berada pada posisi ketiga setelah data ordinal. Nah, skala data interval sering disebut juga sebagai jarak karena mempunyai jarak dan urutan yang sama pada setiap kategori dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, teman-teman, data interval ini juga sering dikatakan yaitu skala jarak. Nah, kenapa demikian? Karena dia mempunyai jarak atau urutan yang sama pada setiap kategori dan tidak mempunyai nol mutlak. Nah, maksudnya tidak mempunyai nol mutlak di sini, teman-teman, nanti ada skala data yang mempunyai nol mutlak dan ada skala data yang tidak mempunyai nol mutlak. Nah, itu yang dimaksud dari penjelasan yang tadi. Nah, data interval diperoleh dari hasil pengukuran secara langsung mengenai alat ukur seperti pengukuran suhu menggunakan termometer tanpa datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi sebuah kategori, atau dengan kata lain data yang diperoleh dan yang digunakan adalah data murni dari hasil pengukuran secara langsung. Nah, dengan demikian peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan yang lainnya. Nah, misalkan contohnya yaitu data tentang suhu. Suhu A 40 Celcius di ruang B. Nah, di ruang A yaitu 40 Celcius, di ruang B 30 Celcius, di ruang C 20 Celcius, dan di ruangan D 15 Celcius. Dengan data suhu yang ada, tidak bisa dikatakan bahwa suhu di ruangan A 2 kali lipat lebih tinggi jenis-jenis skala data dalam penelitian. Nah, ada beberapa jenis skala data dalam penelitian. Nah, yang pertama yaitu data nominal. Apa itu data nominal? Data nominal merupakan data yang paling terendah dalam urutan atau tingkatan skala data. Nah, jadi teman-teman, data nominal ini merupakan data yang paling terendah dari sekian skala data yang ada. Apabila kita menggunakan skala data pengukuran nominal, maka uji statistik untuk menganalisis datanya adalah statistik non-parametrik, yaitu angka-angka yang digunakan hanyalah sebagai simbol dan tidak menunjukkan arti atau posisi kuantitas dari angka tersebut. Maksudnya di sini, teman-teman, apabila kita menggunakan skala data nominal, maka angka-angka tersebut hanya sebagai simbol saja, bukan posisi kuantitas dari angka tersebut. Contoh pada data jenis kelamin. Nah, jenis kelamin laki-laki diberi angka 1 dan jenis kelamin perempuan diberi angka 2. Nah, angka-angka ini tidak menunjukkan bahwa perempuan lebih tinggi posisinya dibandingkan laki-laki, namun hanya sebagai simbol untuk memudahkan peneliti dalam menginput data. Nah, jadi sekali teman-teman, angka-angka tersebut hanya sebagai simbol saja, tidak tidak menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya suatu data, cuman sebagai simbol saja untuk memudahkan peneliti dalam menginput data. Nah, kemudian yaitu skala data ordinal. Apa itu skala data ordinal? Nah, skala data ordinal merupakan data yang mempunyai posisi kedua setelah data nominal pada urutan atau tingkatan data.
Nah, dan ordinal sering disebut data terikat atau berjenjang, bertingkat atau berjenjang. Karena data ini menunjukkan tingkatan tertentu dari setiap kategori variabel. Nah, teman-teman, data ordinal ini juga sering disebut dengan data bertingkat atau data berjenjang. Kenapa? Karena dia menunjukkan tingkatan tertentu dari setiap kategori variabelnya. Contoh, peringkat kelas. Nah, nanti ada namanya peringkat kelas 1, peringkat 1. Baik, teman-teman, yang selanjutnya yaitu skala rasio. Nah, apa itu skala rasio? Nah, skala data rasio ialah data rasio merupakan data yang mempunyai urutan tertinggi dari ketiga data lainnya. Nah, teman-teman, data rasio ini merupakan data yang paling tertinggi dari data-data yang ada. Nah, data rasio mempunyai pengertian yang sama dengan data interval ditambah dengan satu sifat lain, yaitu data rasio mempunyai nilai mutlak dari setiap pengukurannya. Nah, skala pengukuran rasio memiliki semua karakteristik atau mencakup semua skala yang ada, dan kelebihan skala ini mempunyai nilai 0, yaitu nilai 0 empiris absolut. Nah, seperti yang kita katakan tadi, ada nanti data yang tidak mempunyai nilai 0 dan ada juga data yang mempunyai nilai 0. Misalnya, ada 4 orang pengemudi, yaitu A, B, C, dan D. Nah, yang 4 ini mempunyai pendapatan masing-masing per harinya, yaitu 10.000, 30.000, 40.000, bahkan sampai 50.000. Nah, jika dilihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Nah, pendapatan pengemudi D 5 kali pendapatan pengemudi A. Dan pendapatan pengemudi C 4/3 kali pendapatan pengemudi B. Nah, itulah pengertian data rasio. Yang selanjutnya yaitu skala pengukuran variabel. Nah, pengertian skala pengukuran variabel ialah skala pengukuran variabel merupakan skala yang digunakan dalam setiap pengukuran variabel. Nah, untuk mendapatkan jumlah atau nilai dari setiap variabel penelitian yang diukur atau yang diamati. Nah, itulah pengertian pengukuran variabel. Nah, skala pengukuran ditentukan oleh jenis penilaian pada alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel penelitian. Nah, skala pengukuran variabel terdiri dari yang pertama yaitu skala Goodman, yang kedua skala Likert, yang ketiga skala semantik diferensial, yang keempat skala writing skill, yang kelima yang terakhir yaitu skala Thurston. Nah, itulah bentuk-bentuk skala. Yang selanjutnya jenis-jenis skala pengukuran variabel penelitian. Yang pertama tadi ialah skala Goodman. Nah, skala Goodman merupakan skala yang memberikan tipe jawaban yang tegas, sehingga responden penelitian pun secara tegas memilih jawaban pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Nah, itulah pengertian skala Goodman. Yang kedua, skala Likert, yaitu merupakan skala yang memberikan tipe jawaban dengan beberapa pilihan jawaban yang telah disediakan. Nah, yang ketiga yaitu skala writing skill, yaitu skala bertingkat. Nah, skala bertingkat merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi dari masalah penelitian dengan mentafsirkan data kuantitatif secara kualitatif. Skala bertingkat biasanya digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial. Nah, seperti ekonomi, kinerja, kegiatan belajar mengajar, kepuasan pelanggan,
produktivitas kerja, dan motivasi pegawai dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu skala semantik diferensial, yaitu perbedaan semantik. Nah, skala perbedaan semantik merupakan skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda namun tersusun dalam suatu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian paling kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian paling kiri garis. Nah, contohnya yaitu pengukuran kreativitas siswa dan kualitas pelayanan. Nah, di sini sudah kita lihat ada contohnya, yaitu ada yang mengatakan sangat tidak kreatif, ada juga mengatakan sangat kreatif. Angka 1 di sini menunjukkan sangat tidak kreatif, dan angka 7 menunjukkan sangat kreatif. Begitu juga contoh yang di bawahnya menunjukkan sangat buruk dan sangat baik. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu skala Truston. Nah, skala Truston ialah skala yang merupakan skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk interval. Setiap butir memiliki kunci skor, dan jika diurutkan, kunci skor tersebut menghasilkan nilai yang berjarak sama. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu contoh gambar skema skala Truston. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, sebelum kami tutup, kami akan memaparkan sedikit kesimpulan dari presentasi kami. Nah, kesimpulannya ialah skala data ini merupakan skala yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan jenis data pada kategori variabel penelitiannya. Nah, kesimpulannya jadinya skala data ini merupakan untuk memudahkan seseorang peneliti dalam menentukan jenis data yang sudah dia teliti. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumkan, dan jika ada yang bermanfaat bisa disimpan sebagai ilmu pengetahuan. Dan kami mengucapkan sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila shadilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.